Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah yang berada di Cikarang, Bekasi, Rusun Rorotan, Rusun Nagrak, yang ada di Kompleks Airut Celincing, yang ada di Jaya, di Walang, Bakti, Kampung Bahari, yang ada di Warakas Gang 9, Warakas Gang 12, Warakas Gang 21, yang ada di Lanji, Pasar Baru, dan di Jalan Bisma Timur 2, Blok D, nomor 5, Sunter. Terimalah salam sejahtera, Shalom. Doa dan harapan kita adalah semua kita dalam perlindungan Tuhan. Walaupun sudah hampir 2 bulan kita kerjakan segala tugas kita dari rumah, termasuk ibadah. Mungkin sudah ada di antara kita yang mulai jenuh dan bosan dan lain-lain. Tapi saudaraku, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dunia kita ini sedang dilatih untuk cara hidup model baru. Bapak Ibu sekalian, hari ini Minggu Paskah ke-7, atau biasa disebut juga Minggu Yatim Piatu. Dan firman Tuhan bagi kita semua saat ini terambil dan sudah kita baca bersama dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari perikop ini dan ke-11 ayat ini, saya memberikan judul untuk renungan kita dalam ibadah saat ini adalah 3 teladan dalam doa Yesus untuk murid-muridnya dan bagi gereja sepanjang masa. Saya ulang lagi, 3 teladan dalam doa Yesus untuk murid-muridnya dan bagi gereja sepanjang masa. Doa. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang doa. Jemaat Salvator dan bahkan semua orang percaya tidak asing lagi mengenai doa. Dan bahkan kehidupan orang percaya yang tidak dapat dipisahkan dari doa, sehingga doa dianalogikan sebagai nafas orang Kristen atau nafas orang percaya. Ada pula istilah-istilah yang menggambarkan betapa doa itu sangat penting. Misalnya, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Juga di dalam menanti jawaban doa, kita percaya akan adanya kedaulatan Allah menjawab, atau Allah menjawab doa kita itu adalah hak prerogatifnya. Allah bisa menjawab doa kita ya, bisa tunggu, bisa juga tidak. Ada banyak sebutan-sebutan tentang doa yang sudah biasa kita dengar. Ada doa pribadi, doa keluarga, ada doa pergumulan, doa pelepasan, ada doa peperangan, ada doa syukur, ada doa syafaat, doa pembukaan ibadah, doa pengakuan dosa, doa firman, ada doa puasa, ada doa semalaman, ada doa berkat. Ada juga sebutan-sebutan lain tentang doa, misalnya menara doa, kubu doa, benteng doa, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit orang percaya, bahkan pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, yang tidak bisa berdoa, bahkan menolak bila ditugaskan untuk memimpin suatu doa dengan alasan-alasan tertentu. Di sisi lain, ada juga tipe lain lagi,
ada tipe orang yang sangat gemar berdoa, sampai-sampai sulit membedakan mana doa pembukaan, mana doa pengakuan dosa, mana doa firman, mana doa syafaat, mana doa berkat. Karena semua doanya sama panjangnya, berbelit-belit, bertele-tele, berulang-ulang. Saya tidak katakan ini salah atau benar, tapi biasa ada seperti itu. Ada pada sisi lain, misalnya untuk anak-anak katekesasi atau anak-anak pemuda, khususnya katekesasi. Bagi peserta katekesasi, praktek doa adalah pelajaran yang sangat menakutkan. Karena mereka merasa tidak bisa berdoa, atau bagaimana caranya berdoa, bicaranya tidak teratur dan lain-lain, selalu dijadikan alasan. Tapi baiklah, mari kita melihat kembali 3 teladan dalam doa Yesus untuk murid-muridnya dan bagi gereja sepanjang masa. Teladan pertama adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Saya ulang, teladan pertama adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Itu kita bisa baca dari Yohanes 17 ayat 1-3. Tadinya saya berpikir Yesus akan curhat, sekalian ngadu kepada Bapaknya dalam doa. Bagaimana dia begitu menderita sejak masih dalam kandungan ibunya Maria, lahir di kandang yang kotor, dikejar dan hampir dibunuh oleh Herodes dan seterusnya, bahkan merasakan sengsaranya puasa 40 hari 40 malam di padang gurun yang gersang, diusir di Nazaret kampung sendiri, bahkan dihianati oleh muridnya, diadili dengan tuduhan-tuduhan palsu, sampai mati disalib di Golgota dengan diapit oleh 2 orang penjahat. Ternyata pikiran saya salah, karena Yesus dalam doanya justru dimulai dengan kata-kata hubungan akrab, yaitu dengan menyebut kata Bapa. Dilanjutkan dengan laporan kerja yang merupakan tugas utamanya berada di muka bumi ini, yaitu penebusan dan penyelamatan. Saya ulang, dilanjutkan dengan laporan kerja yang merupakan tugas utamanya berada di muka bumi ini, yaitu penebusan dan penyelamatan. Itu tugas utamanya. Sehingga yang saya ceritakan tadi, Yesus tidak masukkan di dalam doa, tetapi dia memberikan laporan yang menjadi tugas utamanya. Tuhan Yesus menunjukkan dalam doanya betapa ia bekerja secara profesional dan berdasarkan juklak kerajaan sorga. Tidak ada kata protes kepada Bapaknya dalam doa. Yesus sungguh-sungguh taat dan bertanggung jawab, termasuk memperkenalkan Allah Bapa dan dirinya sebagai utusan, sebagai jaminan hidup yang kekal. Yesus tetap menghormati Allah Bapa sebagai atasan yang telah memberinya tugas untuk dilaksanakan di bumi, walaupun sama dalam kodratnya, yaitu ilahi. Gereja sebagai pewarta kabar baik, ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar kelak dapat memberi laporan kepada kepala gereja. Sebagai pelayan Tuhan, kita juga memiliki tugas tanggung jawab. Apakah kita telah melaksanakan tugas kita dengan baik dan bertanggung jawab? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang tua, karyawan, semuanya punya tugas dan tanggung jawab, dan ada saatnya kita pertanggungjawabkan itu semua. Yesus dan Allah Bapa sama kodratnya, yaitu ilahi. Tapi Yesus tetap menghormati Sang Bapa sebagai pengutus. Dan saya perhatikan ada pesan khusus dalam sikap Yesus ini, khususnya
bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu saling menghormati satu sama lain di dalam melaksanakan tugas kita. Mungkin kita sama-sama penatua, sama-sama diaken, sama-sama pengurus kategorial, tapi ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi ketua bidang, dan melalui pesan Yesus, teladan yang Yesus berikan ini, kita juga bisa saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, muliakan Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab kita. Yohanes 17 ayat 4-8. Yesus memuliakan Bapaknya melalui penyelesaian tugas-tugas yang Bapa berikan kepadanya. Kita pun diminta agar mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Dan kita lakukan itu semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana firman Tuhan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Karena keberadaan kita di dalam dunia bukan tanpa tujuan. Karena keberadaan kita di muka bumi ini bukan sekedar memperbanyak penduduk dunia atau karena suatu kebetulan. Tapi keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini adalah untuk memberitakan kabar selamat. Memberitakan kepada dunia tentang kabar selamat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Karena nanti Yesus datang kelak, Yesus tidak bertanya kepada kita, "Apa gelarmu, saudara? Berapa uangmu, Pak? Berapa rumahmu, Om?" dan lain-lain. Tetapi yang Ia tanyakan kepada kita adalah, "Hai saudaraku, berapa jiwa yang kita bawa sebagai intan permata untuk memenuhi kerajaan Bapa?" Saudara, menjadi orang kaya, punya gelar, punya uang dan harta benda dan lain-lain itu tidak salah. Dan itu baik, tapi bukan tujuan utama. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Tanda-tanda akhir zaman makin hari makin nyata di depan mata. Rasanya kita adalah generasi terakhir, di akhir dari akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman makin hari makin nyata di depan mata. Gunakan waktu tersisa untuk mengerjakan hal-hal yang Bapa kehendaki. Berhentilah menuruti keinginan daging dan hiduplah di dalam roh. Selalu meminta pimpinan roh Tuhan, agar bila tiba saatnya kita dipanggil menghadap, dengan berani kita memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Bapa dan para malaikat dan orang-orang kudus, dan kita pun dipermuliakan oleh Bapa dengan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, dan hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Teladan yang ketiga, selalu mendoakan pekerjaan yang dikerjakan. Yohanes 17 ayat 9-11. Yesus memberikan kepada kita teladan yang sangat baik, yaitu selalu dan terus mendoakan semua yang telah Ia kerjakan. Termasuk para murid-Nya pun, Yesus tetap mendoakan mereka agar tetap terpelihara di dalam kasih, dan agar para murid tetap hidup bersama dan melaksanakan tugas dan amanat agung yang telah Ia percayakan kepada mereka. Hal ini juga merupakan pengharapan dan sukacita bagi kita, orang percaya saat ini, karena bukan kita berdoa sendiri, tetapi Yesus sendiri berdoa untuk kita yang masih hidup di atas muka bumi saat ini, agar tidak ada suatu kekuatan apa dan manapun dapat merampas dan merebut kita dari kasih Allah.
kecuali jika kita yang mau lari dari kasih Tuhan demi tawaran-tawaran palsu dari dunia yang sifatnya hanya manis sesaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 motivasi yang terkandung dalam doa Tuhan Yesus bagi gerejanya, yakni bagi saudara dan saya, sudah kita dengar. Saat ini firman ini berpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita tetap menjadi Kristen biasa-biasa saja, atau menjadi anak-anak Bapa yang giat bekerja membangun kerajaan Allah dan mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan Bapa? Biarlah kita tidak menjadi pendengar firman saja, tetapi mintalah bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Waktu kita sudah sangat singkat. Mari gunakan sisa waktu ini untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin.